Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ting jelengkra ini setiap hari imam suruh ingetin. Ini makmum ini banyak beri pahala imam. Ya itu yang maju jangan nyuruh mundur. Nah ini dekat Pak Sakur ini. Yang maju nih. Dekat di situ, nah gitu. Pesan orang Yahudi ke anaknya, jangan mau duduk di belakang. Orang Yahudi aja tahu, Pak Iri nggak tahu gimana. Nah, ya. Dan itu melaksanakan sunnah kan. Ada 3 orang itu loh yang datang, 1 duduk di depan. Tahu kita ini cuma banyak dalil tapi kurang pengamalan. Ya itu. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kita kemarin sudah membaca surah Al-Lahab. Dalam kajian tafsir Quran, ini menjadi contoh dari pembahasan asma Al-Quran, al-asma fil Quran, nama-nama dalam Al-Quran. Masih ingat nggak kemarin? Ada berapa? 3. Ini PD nih, makanya berani di depan. Nah, yang nggak PD di belakang-belakang. Apa Pak Kosmi? Malam 2, Lakob 3. Nah ini yang apa nih? Kunyah. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulai dengan sababu nuzulis surah, sebab turunnya surat ini. Wa inadu Abi Lahabin, dan penentangan, keberanian, kekurang ajaran juga bisa Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Al-Bukhari telah menceritakan Imam Al-Bukhari An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, Annan Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Bathai, beliau keluar ke Bathha. Bathha itu bisa berarti tanah lapang. Ada juga nama tempat Bathha. Fasoida al-jabala, maka beliau mendaki, naik ke gunung.
Fanada, maka beliau mengundang, memanggil-manggil atau berteriak. Ya sobaha, wahai pagi ini, hati-hati dengan pagi ini. Marilah berkumpul pagi hari ini. Begitu, ini Iqra namanya. Fajtama'at ilaihi Quraisy. Maka berkumpullah pada beliau orang-orang Quraisy. Jadi memang beliau sangat dipercaya. Gelarnya saja Al-Amin. Ya. Maka begitu mereka diundang, ayo kumpul pagi ini, kumpul pagi ini. Langsung tanpa berpikir panjang mereka datang. Faqala, maka setelah mereka berkumpul, beliau bersabda, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In haddatstukum, jika aku ceritakan, aku sampaikan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian, annal aduwa, bahwasanya musuh itu musabbihukum, akan menyerang kalian pagi ini. Au mumassikum, atau menyerang kalian sore ini. Akuntum tusaddiquni, apa kalian percaya atau membenarkan saya? Qalu, mereka berkata, na'am, ya, jelas kami percaya. Inilah metode komunikasi, ya, itu. Jadi beliau sangat pakar dalam hal ini untuk menjajaki bagaimana audien. Ya, caranya begini ini. Cuman dulu memang belum ada ilmu komunikasi, tapi beliau sudah melaksanakan. Tidak semua orang bisa seperti ini. Nah, kita bisa karena belajar dari beliau komunikasi Rasulullah SAW. Ya. Yang kalau Mas Deni ini disertasinya komunikasi dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan segera selesai. Ya, itu. Apa? Udah, belum ujian kan? Iya, berarti belum selesai. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan segera selesai. Ya. Terus, nah ini yang belum pernah dibahas tadi, metode komunikasi Rasulullah SAW secara mendetail dan mendalam. Mungkin tidak ada buku, saya nggak tahu, komunikasi Rasulullah. Kalau belum ada nih, dosen-dosen STAI ini yang harus nulis. Ya. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa atau perlu jadikan skripsi, ya, itu. Gimana metode komunikasi Rasulullah SAW. Ya, itu menarik. Yang ada kan komunikasi Islam dalam hal ini. Nah, secara lebih mendetail bagaimana metode komunikasi Rasulullah itu, apa? Nah, ya, alhamdulillah kalau sudah ada. Ya. Nah, jadi ini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita tentang bagaimana komunikasi dengan audien. Nah, setelah mereka menyatakan, ya, kami percaya. Jadi tidak langsung mentang-mentang, ya. Mentang-mentang kan saya Rasul. Ya, itu ini. Mesti mereka percaya. Kalau tidak percaya, nanti saya doain dia azab oleh Allah, enggak begitu, ya. Nah, jadi setelah mendapatkan pembenaran dari mereka, dan yang dijadikan objek ini juga sebuah kepastian, tidak bisa ditolak, tapi belum masih menggunakan ara'aitum, bagaimana pandangan kalian itu.
Mereka jawab, ya percaya kamu. Nah, masuk topik ini, ya. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya saya memperingatkan kalian akan datangnya baina yaday, di depan itu akan datangnya siksa yang pedih. Nah, faqala Abu Lahabin, padahal beliau menggunakannya kata yang masih sifatnya umum, tidak mengancam. Kalau kamu tidak percaya pada saya, masuk neraka. Nah, kadang-kadang gitu. Tidak beat kafir. Oh, itu mantep rasanya ya. Itu jahiliyah neraka loh gitu. Ya. Nah, Rasul menggunakan bahasa datar aja. Saya memperingatkan kalian tentang datangnya siksaan yang pedih. Sebetulnya bisa aja kalau kamu tidak mau beriman, nah gitu, itu langsung kamu nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan bahasa-bahasa begini perlu bagi jurnalis yang suka nulis ya, itu terutama di koran. Kemarin kan kita menyuruh Prabowo keluar dari BUP, tapi saya bahasakan tidak begitu. Mohon dipertimbangkan keberadaan Indonesia di BUP. Nah, itu justru yang menarik itu, karena semuanya nyuruh keluar. Sampai sekarang udah berapa itu Pak Syakuri? Statement kita ada banyak itu, puluhan, belasan. Nah, kalau saya ikut-ikutan Prabowo keluar dari BUP, mungkin malah ya udah biasa itu. Ya. Nah, ini lagi nih saya buat lagi dengan AWG, mohon dipertimbangkan dengan matang, dengan bijak, dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, bukan hanya Prabowo, negeri-negeri Muslim yang menjadi anggota BUP. Mohon keberadaan negeri-negeri Muslim itu dipertimbangkan dengan bijak, dengan penuh pertanggungjawaban pada Allah. Itu yang dipakai Wali Al-Fatah Raham ketika menilai rejim Soeharto. Ya, sangat hati-hati beliau. Ya, tidak menyalahkan, tapi juga kalau dipikir-pikir, nah tidak menerima juga sebetulnya, tapi bahasanya halus. Nah itu, beliau pakar jurnalis, penulis sejak muda, ya itu ini, sejak belasan tahun. Kemudian, nah Abu Lahab tersinggung, padahal bahasanya dataran. Alihada jama'tana, apa untuk ini kamu kumpulkan kami? Tabbalaka. Nah tadi ingat, kurang ajar kamu, kurang lebih gitulah, untuk bahasa memudahkan. Celaka kamu, celaka. Nah, Rasul dalam bayangan saya sebagai orang orang biasa, mungkin langsung terkejut. Ada reaksi sekeras ini. Loh kan, tidak membayangkan beliau. Apalagi itu besannya sendiri. Karena dua anaknya Abu Lahab itu dinikahkan dengan putrinya Rasul. Atap ya, Utbah ya itu. Nah, aduh. Kalau sudah begini, kritis-kritis begini, yang bertindak Allah. Tidak lama, fa'angzalallah. Kenapa saya bilang tidak lama? Karena atofnya pakai fa. Kalau summa nanti, ya, saat itu juga Allah menurunkan
tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong data lahabi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Itu para ikhwan. Jadi jangan khawatir kalau kita membela Allah, nanti yang langsung membela juga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqama yanfudu yadaihi bahwa yaqul, maka Abu Lahab berdiri dengan mengibas-ngibaskan kedua tangannya. Nah, itu apa kira-kira apa? Yang ngusir, yang remehkan, yang menghina, ya itu. Jadi kalau di depan kan tidak ada gerakan Abu Lahab, yang ada ucapan. Nah kalau ini ada gerakannya, nah gitu, yang fadlu, apa? Bahasa tubuh, ya, menolak, ya, nyuruh orang bubar, mungkin gitu juga. Bahwa yaqul tabbalaka sa'irul yaum, ada tambahan lagi. Inilah hadis, ya. Nah, kalau terjadi perbedaan sangat wajar, karena rata-rata hadis riwayat bil makna, ya, tidak bil lafzi, ya. Kalau Quran tidak ada, ya itu, ya satu. Seandainya ada perbedaan kalimat, tidak konten. Nah, wa huwa yaqul, dan dia berkata seperti tadi, tetapi ada tambahnya, tabbalaka sa'irul yaum, celaka kamu sepanjang hari ini. Alihada jama'tana, apa untuk ini kamu kumpulkan. Nih, dua versi. Inilah namanya asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu versinya banyak. Tinggal bagaimana yang lebih kuat itu bisa dipakai, didahulukan. Seperti yang pertama riwayat Al-Bukhari. Nah, sementara yang kedua wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, tapi bukan Al-Bukhari. Jadi kalau Imam Al-Bukhari tadi tidak menggunakan kata yanfudu, ya itu. Tapi intinya sama, tentang sebab turunnya atau peristiwa penyebab turunnya sebuah wahyu, bukan surat, ya, lebih umum wahyu. Karena apa? Karena kadang-kadang turunnya satu surat, kadang-kadang satu ayat, ya. Jadi asbabun nuzul sebab turunnya wahyu, bukan sebab turunnya ayat atau Quran. Bahkan kalimat, kadang-kadang satu kalimat saja, ya. Ya. Dah, ini pembahasan di ilmu tafsir. Selanjutnya al-awwalu, tabbat yang pertama. Betul. Tabbat itu al-awwalu, maksudnya tabbat yang pertama. Itu du'aun alaihi. Doa celaka atasnya. Mana yang saya artikan celaka? Allah, ya. Nah, jadi kalau mendoakan jelek itu menggunakan Allah. Kalau mendoakan bagus, lam, ya, laka, lakum, itu biasanya begitu. Jadi yang pertama mendoakan jelek kepada Abu Bakar. Wasani, dan yang kedua khobarun anhu, berita tentang dia.
Bisa dibedakan antara doa dan berita. Ayo, bisa yang berita dengan doa. Udah dua-duanya nih habis nih. Ya, pertama udah didoakan, kemudian yang berita itu kepastian. Itu ya. Jadi tadi mendoakan, doakan belum tentu terkabul. Tapi kalau kedua, ini berita, dia mesti celaka. Gitu ya. Nah, udah selesai. Ini kehebatan Ibnu Katsir. Udah 3 ilmu kita dapat ya. Pertama tentang asbabun nuzul. Inilah penguasaan beliau terhadap tarikh. Maka beliau juga menulis tarikh. Kemudian tentang tafsir asbabun nuzul. Nah, sekarang penjelasannya. Maka kalau dalam kajian tafsirnya ada 3. Yang paling umum ulumul Quran. Di bawahnya ulumul Quran ilmu tafsir. Di bawahnya ilmu tafsir, tafsir. Ini 3 nih. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan 3 ini. Kalau ulumul Quran tadi itu termasuk asbabun nuzul. Nah, kalau tafsir ini nih ilmu tafsir. Ya, itu. Yang menjelaskan tadi tabba yang pertama dengan tabba yang kedua. Itu namanya ilmu tafsir atau tafsir. Jadi ulumul Quran semua ilmu yang bersangkut paut dengan masalah Quran. Contoh ilmu tajwid dan macam-macam. Ulumul Quran. Qiraah macam-macam ulumul Quran. Nah, ini biasanya global. Ini yang dipelajari di STAI. Nah, nanti kalau ilmu tafsir pelajarannya di SKBM. Ya, itu. Itu lebih mendetail lagi. Ulumul Quran dibagi macam-macam, ilmu qiraah, kemudian ilmu balaghah, macam-macam lah. Nah, kalau tafsir ini pekerjaannya menjelaskan Quran sesuai dengan kehendak Allah menurut kadar kemampuan manusia. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut kehendak sendiri. Itulah yang disebut dengan tafsir birra'yi. Man fassarul Quran birra'yi fa asaba faqad akhta. Nah, jadi tadi apa bedanya Pak Kosmi? Tabat yang pertama dengan tabat yang kedua. Mendoakan. Khobar ya, berita. Berita dari Allah mesti benar karena berita itu adalah mahtamalas sid wal kadib. Itu berita. Jadi kalau membaca Quran jangan langsung itu percaya. Mesti 2 itu. Mahtamalas sid wal kadib. Yang mengandung benar, kebenaran dan salah. Cuman sekarang orang lebih percaya berita Quran daripada Quran. Lah, kalau Quran tidak ada ihtamala, ihtimal ada, mesti benar. Ya. Nah, jadi tadi kembali. Terus sekarang menjelaskan siapa itu Abu Lahab. Fa Abu Lahabin, maka Abu Lahab itu Fa Abu Lahab hada ini huwa ahadu a'mami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu salah satu dari paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia saudara bapak itu yang perempuan dengan yang laki-laki biasanya sama. Nah, kalau di Arab enggak,
kalau pancar laki-laki namanya am. Tapi kalau pancar perempuan namanya khol. Ya, itu. Jadi paman laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ismuhu, dan namanya Abdul Uzza. Apa? Bukan bapaknya. Hambanya berhala Uzza. Ya. Ya, kalau sekarang Abdullah. Ya. Termasuk Ibnu Muttalib. Muttalib ini sebagaimana mengatakan juga nama berhala. Maka ada orang namanya Abdul Muttalib, setelah tahu dia minta dipindah. Nah, Abdul Muttalib itu hamba berhala yang namanya Muttalib. Jarang tahu. Oh, lain. Ini takut ini. Muntoli lain jauh itu. Ya, jadi itu. Nah, jadi Abdul Muttalib itu sebetulnya artinya hamba berhala Muttalib. Ya. Jadi Abdul Uzza anaknya Abdul Muttalib. Wa kunyatuhu, nah ini tadi kunyahnya, panggilannya Abu Utbah. Ini yang jadi menantu Rasulullah, Utbah ini. Ya. Nah, kenapa disebut Abu Lahab? Ya. Panggilannya Abu Lahab. Kenapa Pak Syukri? Belum sampai. Wa innama sumia Aba Lahabin li isyraqi wajhihi. Oh, mungkin bisa cakep ya, tapi mungkin bisa emosional. Ya. Karena isyraq itu kan syuruk, cerahnya wajahnya. Nah, ya itu. Jadi bisa juga cakep. Ya, wajahnya cerah. Jadi tidak kusam gitu ya. Apa? Ya bisa juga, tapi enggak. Saya kalau ngambil beringas kayaknya enggak juga ya. Bisa juga wibawa juga bisa. Ya itu. Goodwill bisa. Nah, wa kana katsirul adiyah. Dia itu banyak mengganggu, banyak menyakiti adiyah, adayuti. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan wal bighdati, dan benci atau marah. Nah, lahu kepada Rasulullah. Wal izdira, dan merendahkan. Nah, kalau tanakus meremehkan, merendahkan Rasulullah dan apa tadi? Asalnya kurang, meremehkan, ya. Pokoknya dua ini hampir sama ini. Lahu kepada Rasul, walidinihi, dan kepada agamanya. Jadi yang dicela bukan hanya Rasul, tapi agamanya, agama kita Islam itu diremehkan. Dari kata nakoso kurang ya, nganggap kurang. Itu. Nah, jadi itulah 4 perilaku Abu Lahab. Pertama, katsirul adiyah. Yang kedua, bighdhah, bersama dengan baghdhah. Kemudian istira, kemudian tanakus. Dah, sampai di situ. Inilah pribadi. Nah, sekarang Ibnu Katsir ingin menjelaskan lebih jauh lagi. Rawa al-Imam Ahmadu an Abi Zinad qala akhbarani rajulun, telah cerita pada saya seorang laki-laki yuqalu lahu, arti aslinya yang dipanggil untuknya, berarti apa? Yang dipanggil untuknya, apa terjemah singkatnya? Namanya. Loh gitu, cara nerjemahkan gitu, jangan yang dipanggil untuknya, enggak paham.
Nah, dipanggil orang kan dipanggil dengan apa? Namanya. Dalam teori penerjemahan semacam itu. Ini ada jurusannya sendiri. Ya, itu. Jadi dalam Fakultas Bahasa Arab itu ada prodi terjemah. Ya, itu. Jadi ilmu ini makin membuat kita nggak bisa aja. Ya, itu. Nah, betul kata Imam Syafi'i. Makin tambah ilmu saya tambah ngerti, saya nggak ngerti apa-apa. Ya, itu. Untuk mengatakan bahwa saya nggak tiga lah sama Imam Syafi'i. Udah nggak ngerti gitu aja ya, walaupun sama. Yuqalu lahu Rabi'ah bin Abbad min Bani Dil, dari Bani Dil. Wa kana jahilian, dia itu dulu di masa dulu dia jahiliyah. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Ini perlu disampaikan karena sanad ini akan mempengaruhi. Nah, sumbernya harus adil. Adil dalam bahasa hadis dengan bahasa hukum beda. Adil dalam bahasa hadis adalah Islam. Ya, itu adil. Semua orang Islam adil. Tapi dalam bahasa hukum tidak, dia adil berarti dia jujur. Nah, ya, menyampaikan apa adanya. Di dalam ilmu mustalah hadis ketika disebut adil, itu tidak adil dalam hukum, enggak. Tapi dia, maka ini kullu sahabah udul. Semua sahabat itu sifatnya adil. Ya, tidak ada yang membohong. Sampai pun Muawiyah, kalau memang dia ketemu Rasulullah dan ya sahabat kan itu bertemu Rasulullah, itu adil. Kadang-kadang ada yang mencela Muawiyah dan sebagainya. Menurut saya kurang pas lah, ya itu. Yang berlalu dah biar berlalu, ya. Kita tidak bisa menghakimi. Qala, dia berkata, ra'aitun Nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Maksudnya sebelum dia masuk Islam, ya. Fi suqi dzil majaz. Nih, keberanian dakwah Rasul. Habis ini akan dilaksanakan oleh Ridwan, Mas Ridwan dan teman-temannya pergi ke pasar dakwah. Nah, ini dakwah Rasul nih. Ke pasar, di pasar. Begini Mas Ridwan, wa huwa yaqul, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Oh. Itu Pak Kasmi kalau mau dakwah di Peraiwan. Nah, sekarang sudah ditetapi jamaah muslimin di 10. Nah, saya harap kalian semuanya beat. Pernah gitu? Imam aja belum pernah. Nah, ya itu. Oh, makanya Islam berkembangnya cepat. Ada sudah ditahan-tahan oleh Rasulullah. Itu Abu Dzar. Kan akhirnya dikeroyok kan. Nah, itu orang yang pertama dikeroyok dalam Islam. Udah dibilangi, "Tar dulu sabar." Lah, tapi beliau, ya itulah. Makanya cepat perkembangannya. Lah, kita kadang-kadang pikir-pikir nanti kalau jadi macam gitu ya. Ya, itu. Jadi beliau di pasar itu, nah, terus mengatakan, "Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu, kami mesti bahagia." Saya artikan tuflihu bahagia aja lah. Untung sih bisa juga. Ya, itu. Kalau untung biasa kan fisik. Udah. Kamu pasti bahagia. Wanasu, nah ini wawunya ya, jangan dijadikan wawu atof, nanti pusing. Wawunya wawu istiqnaf atau wawu ibtida. Ini enggak ada ilmunya, kebiasaan aja. Wanasu, dan manusia mujtami'una, berkerumun, berkumpul. Mujammi'un dengan mujtami'un beda. Jadi perpindahan dari wazni fa'ala kepada ifta'ala itu menunjukkan takkid, ya. Jadi dan manusia kumpul betul no, berkerumun tadi.
Nah, jadi didakwai itu terus pada mereka ngerubungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi. Nah ini tadi. Nah, di belakang Rasul tiba-tiba muncul, mungkin dikutip kali ya, atau adalah gitu aja. Ada laki-laki yang cerah wajahnya. Cuman ini ahwal, juling. Ahwal itu juling. Ya itu. Ghadirotaini yang punya dua kuncir. Nah ini sih. Dua kuncir di belakang. Rambutnya dikuncir. Nah baru tahu kan? Siapa itu? Nanti dulu. Nah, itu mungkin ya udah biasa kan itu. Nah. Yaqulu, dia berkata, innahu sobiun, dia ini sobi, kurang akal, gila. Nah jadi dari belakang muncul tuh orang lebih sedang dakwah begini, orang lagi serius, ini sobi ini bukan gila. Kalau gila kan ngamuk, pinter dia. Kata sobi kurang akal. Nah, blow on juga bisa. Nah, pokoknya di bawah goblok lah. Itu, goblok sobi. Ya itu. Ya ini orang. Nah, tadi apa tadi terjemahnya? Ya, kurang akal lah. Ya ini kurang akal. Itu. Setelah ada jadi. Nah, terus lupa hilang punya aja ya. Oh ini. Kadibun, dusta nih. Dia tidak mengatakan kadab, beda aja. Ini hati-hati ini kalimat-kalimat begini nih kita harus hati-hati. Kalau pendusta kadab, maka musalamah al-kadab, bukan musalamah kadib. Nah, Abu Lahab pintar, dia tidak mengatakan walaupun dia emosi ya, itu, tapi tetap hanya kadib, bukan kadab. Kemarin bisa dipercaya, sekarang enggak, itu namanya kadab, kadib. Tapi kalau kemarin enggak bisa dipercaya, sekarang tidak dipercaya, besok tidak percaya, itu namanya kadab. Dustanya amat sangat. Musailamah itu namanya Maslamah. Benar dikecilkan, namanya tazhir. Yaitu jadi Musailamah. Tetapi perilakunya kadzib dibesarkan, jadi kadzab. Pribadinya dikecilkan, perilakunya dibesarkan. Nah, itu. Kemudian tadi bilang, yattabi'uhu haitsu dzahaba. Dia yang rajulun wadi tadi selalu mengikutinya, nyanyanya Nabi maksudnya. Haitsu dzahaba, kemana saja beliau pergi, diikuti terus dan kejengkelan. Sambil tadi nih sobi, ini dusta gitu. Nah, fasa'altu anhu, terus saya tanya, saya jawab, ayo jangan hilang konsep. Siapa? Robi'ah. Nah, ya. Saya saat itu belum Islam kan dia kan. Saya tanya, dia siapa sih itu yang selalu ngikuti Nabi? Faqalu hadza ammuhu. Ini pamannya Abu Lahab. Nah, ini cerita narasi macam itu. Jadi menarik ya. Nah, begitulah para ikhwan semuanya. Tsumma rawahu an Suraih. Kemudian beliau Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur, dari sanad. Kalau tadi sanadnya Abu Zinad, ini sanadnya Suraih. Ya, an Ibni Abi Zinad. Kalau tadi dari Abu Zinad, tapi dari anaknya Abu Zinad. Ini sanadnya begitu, sambungannya. An Abi dari bapaknya. Ini dalam perspektif ilmu hadis namanya mu'an-an. An. Lah itu. Fadzakarahu, kemudian beliau menuturkan
hadis tadi seperti yang di atas. Qala Abu Zinad, berkata Abu Zinad, qultu li Rabi'ah. Nah ini model begini nih. Ilmu ini enggak ada kecuali Islam. Agama lain enggak punya ilmu kayak gini nih. Ya. Qultu, saya berkata li Rabi'ah, kepada Rabi'ah. Kunta yauma idzin shaghira. Kamu kan saat itu masih kecil ya, kurang lebih gitu. Nah, ini untuk neliti tadi. Tapi yang jelas sumbernya kalau dari Ibnu Abbas, beliau masih kecil. Karena beliau shigharus sahabah. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah, jadi masih kecil. Hanya kemudian beliau dipercaya, dianggap benar. Nah, qala, lah enggak, itu kita bantah. Kamu ini masih kecil kan? Dia bilang, enggak. Wallahi demi Allah, inni yaumaidin la'aqilu. Saya hari itu, pada saat itu sudah berakal. Nah, sudah ngerti gitu ya. Buktinya anni azfiru al-qirbah. Nah, saya saat itu sudah kuat. Azfaro itu membawa girbah. Girbah itu tempat air yang biasanya dari kulit. Ya itu. Nah, saya saat itu udah ngerti kok. Dan saya sudah bisa membawa apa? Nah, enggak terlalu kecil. Pokoknya enggak kayak Nas, anaknya Ismail yang terakhir itu lah enggak. Nah, si Labib enggak. Tapi udah ini nih sebenarnya. Siapa Mas Rafiq? Lutfi, ya udah sebegini inilah. Kamu ngerti kan yang saya jelasin? Nah, itu akilu. Kamu kuat bawa tempat air. Galon. Nah, kuat. Oh, itu tadi contohnya. Nah, azfiru al-girbah. Nah, saya sudah bisa. Nah, memang idiom beda-beda. Kalau girbah ini zafaro, ya. Kalau lain hamalah dan seterusnya. Dan bisa menuangkan sekaligus. Tafarroda bihi Ahmad. Hadis ini enggak diriwayatkan oleh yang lain kecuali oleh Imam Ahmad. Ini hebatnya, telitinya Ibnu Katsir. Jadi beliau membuka beberapa kitab. Tak cari di Al-Bukhari enggak ada. Itu kayak apa? Saya kemikir ulama-ulama dulu itu. Tapi ya sempat tidur ya, sempat makan, sempat punya anak loh. Lu bayangin, buku duluan atau mungkin apal. Apal pun seleksi apal kan juga nggak mudah. Ini riwayat ini hanya ada di riwayat masnad istilahnya, beda-beda kan. Ada sunan dan masnad, ada sahih. Jadi masnad atau musnad Imam Ahmad. Itu para hewan semuanya Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, nanti habis duhur. Aduh, saya lagi. Nah, habis duhur lagi ya. Ganti Pak Kosmi gitu. Giliran. Ya udah, saya lagi. Boleh, silakan. Ya. Oh ya, ada. Ya, betul. Ya. Jadi ada beberapa periwayatan yang membuang sanad itu. Kalau itu yang membuang Imam Bukhari, semua sepakat bisa. Ya itu. Jadi dari Imam Bukhari ke Ibnu Abbas itu jauh generasinya. Tapi beliau tidak menyebutkan an ini, langsung kepada Ibnu Abbas. Ingat nggak apa namanya itu?
Ada istilahnya. Tapi itu belajar mustalah hadis. Enggak itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau Imam Bukhari ya itu ini meriwayatkan dengan membuang sanad itu bisa dipercaya. Itu dalam pembelajaran ilmu hadis. Tapi kalau yang lain enggak, makanya Imam Ahmad kan disebutkan tadi ananya. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, itu jauh generasi ketujuh kalau Imam Bukhari itu dibanding Imam Ahmad. Apa ya? Itu. Nah, kenapa? Nah, ini Abu Lahab ya, itu memang sayang betul pada Rasulullah sebelum Islam. Makanya setelah Islam ini suruh cerai semua tuh. Ketika Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai utusan, Abu Lahab nyuruh cerai tuh. Maka jadi janda sekaligus dua anaknya Rasul. Nah, jadi itu sebelum Islam. Nah, ya itu ya karena nggak sakit dengan dia. Nah, padahal saat itu belum ada aturan wala tangkihul musyrikat wala betul ya wala tungkihul musyrikin. Tapi Abu Lahab udah nggak. Jadi yang suruh mencerai itu betapa adalah Abu Lahab, bukan Rasulullah. Ya itu. Maka tiba-tiba punya anak dua janda kayak apa tuh? Nah, Rasul memang masya Allah. Ya, walaupun nanti akhirnya ya dapat juga ya, yang ada yang dapat dinikah oleh Utsman dan seterusnya. Nah itu para hewan semua. Ya sebelum. Apalagi cukup ya. Ya nanti kita lanjutkan tentang ma'agna an rumaluhu wa makasab. Demikian para hewan. Ada yang nambahi keterangan saya. Saya kan kadang-kadang nggak baca. Para hewan bacanya lebih. Rauf, tajid tanda, kurit, ziyadah, yakfi. Nah yakfi ya. Demikian ya. Apa? Nah ini kalau dikatakan kenapa senang, tradisi Pak. Ya tradisi. Jadi kenapa mereka senang lah ini yang nggak tahu itu. Kenapa orang Arab Pak? Lu beda tanya Qasmi itu. Ya Fir'aun itu lakop. Ah ya itu. Kemarin nggak berangkat sih, nggak ikut. belum masuk ya. Nah jadi kalau Fir'aun itu lakop. Ya itu. Kalau gelar itu pakai biasanya atas atau bawah. Atau biasanya dia seperti Abi Hurairah itu bukan lakop, dia kunyah karena senang dengan kucing lah itu. Nah, itu. Di samping Fir'aun apa lagi lakop namanya Ramses. Nah, gelarnya Al-Aziz kalau di Quran ada itu yang tuannya Nabi Yusuf itu loh. Kan gelarnya Al-Aziz. Itu gelar. Namanya siapa? Wallah. Kitfir lah kata beliau, namanya Kitfir. Lakopnya Al-Aziz. Nah, bisa juga Luqman Al-Hakim. Nah, itu Al-Hakim itu sebetulnya nama. Itu lakop. Nah, tuh. Syakuri Al-Jamil. Apa? Bukan loh, lakop. Nah, kalau Abu Ibad, anaknya kan Ibad. Nah, itu namanya kunyah. Nah, mulai besok itu ganti Abu Ibad. Abu Ibadur Rahman aja anaknya. Nah, Abu Ibadur Rahman. Itu namanya kunyah. Atau Abu Qurratu Ayun. Anaknya kan yang perempuan. Nah, dulu saya juga menulis suka gitu karena nama ya saya sering-sering udah sering biar orang redaksinya diberikannya orang lain enggak Abu Nadwi karena yang laki-laki Nadwi, kalau enggak Abu Tobah ya itu ya itu. Jadi tadi ya kalau lakop gelar Abu Hidayat apa coba ayo enggak apa namanya ayo kunyah Abu Wihdan kunyah mana Abu Wihdan ya gimana
ya. Enggak sebutin. Dia lebih, kalau itu ini sudah nanti perspektif dakwah. Itu baca bukunya Pak Natsir bikin dakwah, kan agak panjang beliau menjelaskan surah ini. Beliau buku Pak Natsir yang judulnya fikih dakwah, itu kan banyak mencerita dari ini. Bagaimana Rasul dakwah jariah dan seterusnya. Itu ya dari sini. Saya baca sampai akhir kan, saya belum menangkap tadi. Karena memang ini bukan perspektif dakwah ya, ini perspektif tafsir. Cukup ya, demikian para ikhwan, mari kita akhiri dengan Sayyidul Istighfar, doa pagi sore dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh ya, ini ya giliran imam, udah imam aja. Jangan kalau ada saya terus suruh ganti saya. Sholat sunnah mah ngikuti Umar lah. Ya, Umar kan milih siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi kalau terawih macam-macam itu witir, udah. Jadi Pak Irwan, imam enggak saya. Tapi jangan grogi kalau ada saya di belakang. Ya itu. Nah, ada nggak mau ada imam, jangan. Udah lanjut aja. Cuman ya kalau bisa nambahlah yang sholat tahajud. Masa tadi cuman 2/3 ya. Nah, ya, maka betul udah waktunya pas juga 2:30 mulainya. Ya, kalau jam 3 buru-buru. Ya itu. Jadi yang imam udah lanjut ya Pak Tebri. Walaupun ada saya, jangan saya disuruh imam. Ya itu. Yang saya tahu dalilnya gitu. Jadi kalau sholat wajib ya lain lagi. Sholat sunnah ikuti Umar ya. Yang sunnah Bapak. Dan betul udah ya alhamdulillah witir ya, kemudian kunut witir. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Baik, alhamdulillah, syukron. Assalamualaikum.